Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan Tasud sebagai pelajar di Men 1 Padang Sidimpuan kelas 12. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera dan Sulawesi. 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Gua Talo. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Latar belakang. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil yang merupakan seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir pada tahun 1267 di Aceh. Tujuan didirikannya kerajaan ini adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang sangat melimpah di tanah Indonesia. B. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam-makam Raja Pasai di Kampung Diudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Boringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. C. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 hingga 1345 Masehi. Sultan Mahmud berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya, Jambi, bahkan Bengkulu. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Majapahit, Siam, dan juga Cina. Ia bahkan dikunjungi oleh kaisar dari dinasti Yuan, Kubilai Khan, pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan yang ramai karena letaknya yang dekat dengan Selat Malaka, jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Kerajaan ini mengeluarkan mata uang sendiri berupa koin emas dan perak yang bertuliskan kalimat syahadat-syahadat. Koin ini menyebar hingga ke Afrika Timur dan menunjukkan pengaruh kerajaan ini di dunia Islam. D. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang masih ada sampai saat ini. Yang pertama yaitu makam raja pertama yaitu Sultan Malika Saleh. Yang kedua, mata uang dirham. Yang ketiga, lonceng Cakradonya. Dan yang keempat, monumen Samudra Pasai. 2. Kerajaan Gua Talo. Latar belakang. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainea pada abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Di masa pemerintahan Raja Daeng Matandra Karaeng Tumapari Sikalona, Goa dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. B. Sejarah Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gua Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matande Karaeng Tumapari Sikalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gua Talo. Ia sekaligus penanda Kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. C. Masa kejayaan Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Raja Goa yang ke-16 ini juga bergelar pahlawan nasional, berhasil memajukan pendidikan dan juga kebudayaan Gua Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang juga berjulukan Ayam Jantan dari Timur dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Gua Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gua Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. D. Peninggalan Kerajaan Gua Talo yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, Masjid Tua Katangka. Yang kedua, makam raja-raja. Yang ketiga, Benteng Somba Opu. Dan yang keempat, Museum Balalompoa. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.